106,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya. Ya, jadi kami dari Kejaksaan Negeri Nganjuk ini ya diberikan tugas dan kewenangan untuk tetap melakukan suatu penyuluhan hukum, penerangan hukum kepada masyarakat seperti sosialisasi begitu. Nah, dengan media Cakra Krisna ini serasa akan lebih luas masyarakat yang bisa dijangkau. Kami secara masif juga melakukan sosialisasi kepada instansi daerah, pemerintah daerah ya, kepada BUMD, kemudian kepada masyarakat desa juga, kepada camat, kepala desa gitu ya. Dan mengapa kita mengambil judul pencegahan tindak pidana korupsi ini, karena memang kalau kita ketahui dari indeks mengutip dari data laporan Transparency International, masih pada tahun 2024 Indonesia masuk dalam urutan nomor 4 negara terkorupsi di Asia Tenggara. Jadi kalau bisa ini kan nomor 1 Myanmar, Kamboja, Laos dan Indonesia ini berada di peringkat keempat. Jadi kami dari institusi kejaksaan yang mempunyai tupoksi penegakan hukum ya, selain untuk melakukan penegakan hukum itu ada dua, preventif dan juga represif. Jadi selain untuk kita bisa melakukan penegakan hukum dengan cara sidang, kemudian cara penuntutan gitu kan, kami juga melakukan preventif. Preventifnya bagaimana dengan melakukan sosialisasi begitu. Ya baik, Ibu Ika, sebelum masuk ke pencegahan, data dari Kejaksaan untuk kasus korupsi di Nganjuk seperti apa Bu di tahun 2024 lalu mungkin? Iya, tahun 2024 lalu kami memang menerima beberapa laporan dari masyarakat ya, labdu dari masyarakat, banyak tentang pengelolaan keuangan desa, indikasi pengelolaan desa, yang akhirnya ketika kita telaah, kita periksa dan kita temukan bukti dan faktanya memang ada beberapa yang masuk ke dalam suatu ranah tindak pidana korupsi yang akhirnya ada kita buktikan di persidangan gitu ya. Ada beberapa, namun juga ada beberapa labdu juga yang ketika kita periksa juga bukti-buktinya atau faktanya tidak ada indikasi tindak pidana korupsi seperti itu. Oke. Kalau tentang pengelolaan keuangan desa sebenarnya ada pengawasannya atau bagaimana Ibu Ika? Iya, jadi pengelolaan desa ini yang dikelola oleh kepala desa ini kan sebenarnya bersama-sama kita untuk mengawasi ya, dari masyarakat desa itu sendiri, kemudian juga di situ ada camat ya yang berfungsi untuk sebagai pengawasan, kemudian di situ juga ada PMD gitu ya. Kemudian nantinya ketika akhir pekerjaan selesai juga ada inspektorat yang untuk mengaudit. Jadi sebenarnya lembaga-lembaga pengawasan untuk pengelolaan keuangan ini sudah banyak, sudah bagus, namun untuk bekerjanya memang harus lebih bagus lagi, ditingkatkan lagi sistem pengawasannya seperti itu. Iya, Ibu Ika, kalau untuk pemberantasan sendiri dari Kejaksaan menggandeng pihak mana Bu? Ya, jadi kami ketika ada labdu gitu ya, kemudian untuk di dalam tindak pidana korupsi itu kan yang harus dibuktikan juganya adanya PMH, adanya perbuatan melawan hukum. Di situ ada mens rea atau kejahatan atau kesengajaan ya, niat jahat. Nah, kemudian kita di situ harus timbul suatu yang dinamakan kerugian negara. Nah, kerugian negara ini karena kita memang bukan ahli untuk mengaudit, maka kita meminta inspektorat untuk melakukan suatu audit terhadap suatu kerugian negara. Kemudian kita juga bisa meminta kalau itu ada temuan fisik ya, bangunan, kita minta ke ahli di PUPR untuk bisa mengukur misalnya ada selisih atau ada salah di dalam spek gitu kan, kita menggunakan mereka, akhirnya timbullah suatu kerugian negara. Berarti untuk memberantas yang korupsi tidak bergerak sendirian Bu ya? Iya, kami tentunya dengan
berbagai stakeholder ya. Nanti kalau di persidangan kami juga ada hakim, juga nanti ada bisa auditor itu bisa dari inspektorat, bisa juga auditor dari publik dari luar begitu. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk, Ibu Ika Mauludina SHMH.